Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kedua mata kuliah pengantar Corporate Social Responsibility sesuai dengan timeline di RPS yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Pembahasan kita pada pertemuan ini adalah tentang konsep dasar CSR. Sebelum kita memasuki konsep CSR, terlebih dulu membahas tentang aktor dalam pembangunan. Dalam konteks welfare pluralis, ada 4 aktor pembangunan. Pertama, sektor publik, yaitu negara. Kedua, sektor privat, yaitu entitas bisnis. Ketiga, voluntari, yaitu LSM dan yayasan. Keempat, yaitu sektor informal, yaitu masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan saat ini banyak nama, tapi apakah sama maknanya? Teman-teman bisa lihat gambar ini. Manakah yang termasuk tanggung jawab sosial perusahaan? Ada komitmen sosial, ada kesetiakawanan sosial, ada kedermawanan sosial. Apakah maknanya sama? Selanjutnya adalah definisi CSR. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian para ahli. Menurut definisi CSR adalah keputusan dan tindakan para pengusaha untuk alasan yang setidaknya sebagian melampaui kepentingan teknis dan ekonomi langsung perusahaan. Artinya aspek sosial dan lingkungan juga diperhatikan. Konsep triple bottom line adalah suatu kerangka kerja yang digunakan perusahaan dan organisasi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja mereka dengan mempertimbangkan 3 dimensi utama: keuntungan, profit, orang, people, dan planet, bumi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan John Huntington tahun 1994. Konsep pertama adalah profit. Ini mengacu pada kesehatan keuangan organisasi dan kemampuannya untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan. Dalam konteks PBL, laba tidak hanya diukur dari perspektif keuangan, tetapi juga melalui dampak ekonomi yang dihasilkan secara keseluruhan. Konsep ketiga adalah planet atau lingkungan. Dimensi lingkungan dari ini mencakup bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, emisi gas rumah kaca, perlindungan alam, upaya untuk mengurangi dampak lingkungan negatif. Konsep ketiga adalah planet atau lingkungan. Dimensi lingkungan dari ini mencakup bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, emisi gas rumah kaca, perlindungan alam, upaya untuk mengurangi dampak lingkungan negatif. Kontribusi entitas bisnis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dilakukan melalui komitmen yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility. CSR telah menjadi kesepakatan global partisipasi aktif entitas bisnis dalam mewujudkan kesejahteraan. Ada 3 asumsi dasar dan rasional dalam konsep CSR. Pertama adalah tidak sekedar memikirkan uang belaka, tapi menaruh perhatian terhadap isu sosial dan lingkungan. Perusahaan yang baik orientasi bisnisnya tidak hanya profit saja, tapi juga harus memperhatikan lingkungan dan orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah terlibat dengan masyarakat. Untuk memajukan kesejahteraan sosial dan membantu masyarakat melalui kegiatan filantropi. Etis dan memperlihatkan keterbukaan dan integritas tertinggi di dalam semua kegiatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.